Store it again. 5 hours. If you take more than 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Vila. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Snowden yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bergenre drama kriminal bertema hacker dan intelijen, di mana film ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2013. Film ini dimulai dari seorang pria yang bernama Edward Joseph Snowden. Pada saat itu dia menemui dua orang jurnalis yang bernama Laura dan Glenn. Kemudian dia mengajak kedua jurnalis tersebut ke apartemennya. Di sana dia mulai menceritakan kisah hidupnya. Pada tahun 2004 Snowden masuk angkatan militer Amerika. Di saat pelatihan, Snowden menjadi tawaan rekan-rekannya karena Snowden memiliki fisik yang lemah. Tidak hanya itu, dia juga mengalami patah kaki sehingga dia tidak dapat lagi melanjutkan pelatihan militernya. Singkat cerita, setelah kondisi Snowden membaik, Snowden mencoba mendaftar menjadi anggota CIA agar bisa mengabdi pada negaranya, sekaligus melanjutkan perjuangan ayahnya yang juga merupakan seorang abdi negara. Mendengar alasan hal tersebut, petugas CIA yang menerima Snowden ikut dalam pelatihan. Di saat pelatihan, Snowden mampu menyelesaikan tugas yang diberikan pelatihnya yang bernama Corbin dalam waktu 38 menit. Hal tersebut membuat Corbin terkejut karena dia sendiri memerlukan waktu 5 jam untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemampuan yang dimiliki Snowden mendapatkan perhatian khusus dari Corbin. Setelah selesai latihan, Snowden menemui seorang gadis yang bernama Lindsay. Saat pertemuan itu, mereka saling bercerita tentang hidup dan pemerintahan. Meskipun berbeda pandangan, mereka tidak mempersalahkannya dan mereka pun saling dekat dan merasa cocok. Pada esok hari, saat latihan, Snowden mempelajari tentang undang-undang rahasia Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa CIA diperbolehkan mengawasi siapa saja berdasarkan asas kecurigaan. Di waktu Snowden menjadi anggota CIA, dia ditugaskan untuk menjaga jaringan keamanan komputer CIA dari peretas. Untuk mengetahui sistem kelemahannya, Snowden harus meretas keamanan tersebut. Dari tindakan itu, Snowden diperingati oleh atasannya dan menghukum Snowden untuk menghancurkan file tersebut. Di selang waktu yang lain, Snowden bertemu dengan seseorang yang bernama Charles. Charles pernah menjanjikan Snowden untuk tugas di lapangan. Namun pada saat itu Charles tidak memberikan jawaban apapun. Di saat Snowden menghancurkan file, Snowden bertemu dengan seseorang yang bernama Michael. Orang tersebut kemudian menunjukkan sebuah sistem kepada Snowden yang bernama SG-Score. Sistem ini bisa melacak siapapun hanya dengan berdasarkan nama. Keesokan harinya Snowden dan Lindsay pergi ke sebuah pesta. Snowden mendapat tugas dari Charles untuk memata-matai seorang bankir, namun Snowden gagal berkenalan dengan bankir tersebut. Lindsay pun membantu Snowden berkenalan dengan bankir tersebut yang bernama Marwan. Setelah berkenalan dengan Marwan, Snowden menemui Gabriel untuk melacak identitas Marwan melalui SG-Score. Semua data keluarga dan orang-orang yang pernah bertemu dengan Marwan dapat diakses oleh mereka. Kemudian mereka pun mulai mencari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Marwan, namun Marwan bersih dari hukum. Karena tidak menemukan kesalahan dari Marwan, kemudian mereka mencari kesalahan dari keluarga Marwan. Kemudian Snowden terkejut dengan sistem itu karena dapat mengakses kegiatan seseorang dari sebuah kamera. Kemudian mereka mencari lagi dan menemukan seseorang yang bernama Nadine. Nadine merupakan kekasih anak Marwan yang tinggal di Turki secara ilegal. Informasi tersebut dikirimkan ke Charles untuk memeras Marwan. Berdasarkan data tersebut, pemerintah dapat keuntungan dari Marwan. Keesokan harinya, Snowden bercerita kepada Lindsay bahwa dia sudah berhenti dari CIA karena nuraninya yang baik bertentangan dengan pekerjaannya yang merugikan orang lain demi keuntungan negara. Setelah berhenti dari CIA, kini Snowden bekerja di Badan Keamanan Nasional atau NSA. Dia ditugaskan di Jepang untuk membuat sistem cadangan sekaligus menyadap negara Jepang.
dan aksi ini juga dilakukan di berbagai negara seperti Meksiko, Jerman, Brazil, Cina, Rusia, Iran, dan Venezuela. Beberapa bulan kemudian, Snowden mendapatkan tugas kembali. Tugas dia kali ini adalah memantau jaringan terorisme. Melalui kontak dan email korban, sistem access code dapat melacak data-data orang yang pernah berhubungan dengan terorisme. Keesokan harinya, Snowden menemui Lindsay dan mengatakan kalau dia juga berhenti dari pekerjaannya karena dia tidak mau bekerja untuk memata-matai kegiatan orang lain. Pada malam harinya, Snowden menemukan berita bahwa orang-orang mengeluh terhadap pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan yang telah mengawasi kehidupan mereka. Hal ini membuat Snowden terpanggil untuk membantu mereka. Snowden yang sudah lama menganggur kemudian menemui Corbyn dan meminta bekerja lagi di NSA. Kemudian Corbyn pun mengabulkan permintaan tersebut. Sesampainya di rumah, Snowden memberitahu Lindsay pekerjaannya yang baru di Hawaii. Namun Lindsay tidak setuju karena dia tidak mau pindah ke Hawaii. Snowden kemudian ke dapur, namun tiba-tiba Snowden mengalami kejang. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata Snowden mengalami epilepsi dikarenakan terlalu stres. Mendengar hal tersebut, Lindsay kemudian setuju untuk pindah ke Hawaii. Setibanya di Hawaii, Snowden bertemu kembali dengan Gabriel. Di Hawaii, Snowden bekerja di bidang pertahanan Amerika. Tempat kerjanya, Snowden dan rekan-rekannya sedang menyaksikan angkatan militer Amerika sedang menembaki orang-orang di Suriah. Melihat hal tersebut, Snowden merasa tidak nyaman atas tindakan militer Amerika yang menghabisi orang-orang begitu saja. Beberapa bulan kemudian, Snowden dan rekan-rekannya sedang merayakan pesta ulang tahun Lindsay. Saat sedang berkumpul, seseorang rekannya bercerita tentang pemerintah yang dengan sadar membunuh dan mengubur anak-anak di Suriah. Mendengar hal tersebut, seketika penyakit Snowden pun kambuh. Setelah siuman, Snowden bercerita dengan Corbyn melalui video call. Corbyn mencurigai Snowden yang mulai memantau kegiatan Corbyn di kantornya. Kemudian Corbyn menceritakan semua kegiatan Lindsay. Hal ini menyadarkan Snowden bahwa dia dan Lindsay sudah disadap. Sampainya di rumah, Snowden menceritakan semuanya kepada Lindsay dan meminta Lindsay untuk tinggal sementara waktu di rumah orang tuanya. Karena kali ini pekerjaan Snowden sangat berbahaya. Di malam harinya, Snowden mengirimkan email kepada seorang jurnalis untuk bertemu dengannya di Hong Kong. Keesokan harinya, Snowden kembali bekerja. Namun kali ini Snowden mencuri data semua kegiatan dari NSA. Saat menyalin data, Snowden mengalami kegugupan. Namun hal itu dapat dilewati dan Snowden mendapati data-data kegiatan dari NSA. Kemudian Snowden menyimpan SD card-nya di dalam rubrik yang sering dimainkannya. Pada Juni 2013, perjuangan Snowden diberitakan di media. Berita tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh NSA disiarkan di seluruh dunia dan menjadi gempar setelah mengetahui hal tersebut. Banyak orang yang kagum dengan Snowden namun dianggap pengkhianat oleh pemerintah Amerika. Kemudian Snowden menjadi orang yang paling dicari oleh pemerintah Amerika Serikat. Untuk menyelamatkan dirinya, Snowden berpindah-pindah tempat agar tidak ditangkap oleh pemerintah. Ketika Vladimir Putin menjabat menjadi presiden Rusia, Putin menjamin keamanan dan mengizinkan Snowden tinggal di Rusia. And I'm incredibly fortunate, and I think the greatest freedom that I've gained is the fact when you're lost in the